Halo semuanya, saya Sabir Raira. Kemarin kita udah bahas terkait dengan migrations. Nah, kali ini kita akan membahas tentang models, gitu ya. Jadi masih dalam satu rangkaian. Kalau migration digunakan untuk mengelola suatu database skema, gitu kan. Sementara kalau si models ini peruntukannya lebih kepada gimana caranya kita mengolah sebuah tabel dengan dari si Laravel framework ini, gitu ya. Jadi kalau kita googling di sini models Laravel itu akan muncul. Nah, ini Eloquent judulnya. Yang muncul bukan models tapi Eloquent. Jadi untuk teman-teman ketahui gitu ya, Laravel tuh punya sebuah package yang namanya Eloquent gitu kan. Jadi Eloquent ini apa sih? Eloquent ini adalah, ini kalau teman-teman baca, dia itu merupakan sebuah ORM, jadi Object Relational Mapper, di mana ini membuat aplikasi kita bisa berinteraksi lebih lebih cakep lah ibaratnya dengan si database-nya gitu. Nah, si Eloquent ini sendiri nanti akan terhubung melalui sebuah model gitu kan, ini sebuah model. Jadi nantinya setiap database yang ada, ini kan database kita nih, setiap tabel yang ada di database kita, ini harus kita definisikan ke dalam sebuah model gitu kan. Jadi nanti harus ada model pegawai, ada juga model si user segala macam gitu kan, itu harus ada. Cuman memang kalau model-model kayak yang ini, kayak tabel-tabel migrations gitu kan, valid job atau password reset, ini nggak tahu kalau emang ini nggak dibutuhkan. Kayak migration ini kan sebenarnya fungsinya cuma untuk mengelola data migration yang ada pada aplikasi kita gitu kan. Nah, ini nggak masalah sih, nggak didefinisikan dengan si model. Tapi kayak si tabel-tabel pegawai dan users, ini kan memang akan kita pakai di database kita, di aplikasi kita. Ini harus kita definisikan di dalam sebuah models di aplikasi Laravel kita. Itu ya. Nah, saya akan buat dulu sebuah model gitu kan. Jadi di Laravel lagi-lagi gitu ya. Kalau kalian lihat di sini kodenya, ini kode aplikasi kita kemarin migration. Nah, ini. Jadi di sini saya akan membuat sebuah model gitu kan. Jadi gimana sih cara bikin model di Laravel? Sebenarnya kalian bisa langsung saja buat modelsnya di sini. Di file models. Ini kan folder modelsnya. Kemarin kita udah bahas MVC gitu kan, model view controller. Kalau controller di sini, kalau view tadi di resource. Nah, kalau si models di app models. Nah, di sini. Jadi sebenarnya kalau membuat model kalian bisa langsung klik kanan terus new file gitu kan. Tapi memang ya filenya kosongan gitu kan. Nah, biar enak kita bisa juga pakai ini komennya dari si Laravel, jadi PHP gitu kan, artisan. Artisan terus make. Kayak kemarin kita udah belajar make-nya, ada yang migration, ada yang controllers. Nah, sekali ini kita belajar tentang model. Misalnya kita mau buat sebuah model dari tabel si nih pegawai, misalnya pegawai yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita tinggal masukkan perintah make model, nama modelnya adalah pegawai. Kayak gini. Oke. Kemudian saya enter di sini dan apa yang terjadi? Dia bilang sukses gitu kan. Dan yang terjadi adalah si Laravel akan mengenerate sebuah file di bawah folder si models dengan nama yang sesuai dengan dengan pegawai tadi, tapi pakai pegawai.php ya. Nah, ini ya. Oke, ini file barunya dan kalau kita klik ini seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kodenya ini akan menghubungkan antara kelas pegawai ini dengan kelas pegawai ini akan extend si model gitu kan, model dari si namespace Eloquent. Oke. Nah, secara default ini kan nama tabelnya, nama modelnya pegawai gitu ya. Nah, secara default dari Laravel ini otomatis akan terhubung ke database dengan ke tabel dengan nama pegawai. Nih, pakai S ujungnya ya. Jadi kalau kalian malas definisiin nama-nama tabelnya, kalian silahkan langsung buat aja dengan nama model dan akhirannya pakai S gitu. Oke? Nah, cuman karena kita nggak sama gitu kan, kita nggak gini kan model database-nya, model tabelnya, nama tabelnya nggak kayak gini. Jadi kita bisa bikin bisa definisikan manual tabel si modelnya siapa. Jadi kita bisa manual dengan kode yaitu protected gini kan. Tabelnya apa sama dengan pegawai misalnya. Kayak gini ya. Nah, ini akan secara otomatis memberitahu bahwa model pegawai ini akan terhubung dengan tabel pegawai gitu. Oke? Nah, jadi kalian sebenarnya bisa buat ini, maksudnya bisa bikin namanya misalnya karyawan, di sini ya pegawai gitu ya. Jadi bisa aja beda-beda. Ya, tapi saya nggak sarankan gitu kan. Karena bakal membingungkan. Selain membingungkan diri Anda sendiri, Anda akan membingungkan orang lain yang membaca kode Anda gitu. Jadi sangat-sangat tidak saya sarankan gitu kan. Jadi usahakan namanya konsisten antara ada yang di nama modelnya dengan nama tabel di database-nya. Oke ya. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait dengan MVC gitu, model view controller. Jadi model ini peruntukannya adalah untuk mengelola segala hal yang berkaitan dengan database gitu ya. Jadi teman-teman sekalian,
yang namanya query database itu kita akan hindari sekali gitu kan, adanya di kontrol gitu kan, di controller atau di view malahan. Jadi di dalam konsep MVC kita akan benar-benar sebenarnya kita jangan sampai pakai lagi yang namanya query di si controller ini. Jadi semua hal yang terkait dengan query itu adanya di model. Nanti di controller tinggal manggil aja si modelnya atau fungsi apanya gitu. Gitu ya. Jadi semua hal terkait query yang ribet-ribet, report segala macam itu letakkanlah di model. Jangan sampai Anda letakkan di controller atau views gitu kan. Bisa kacau lah ibaratnya konsep MVC-nya dari awal gitu kan kalau letaknya udah nggak karuan-karuan gitu. Oke? Nah, itu ya untuk si modelnya. Nah, kemudian model ini sebenarnya ada banyak konfigurasinya gitu kan. Jadi teman-teman kalau konfigurasi sebenarnya bisa lihat di sini tutorial ini tadi. Jadi ada banyak banget di sininya. Tapi saya cuman ceritakan dasar-dasarnya saja gitu kan. Nah, sekarang untuk apa sih kita bikin model ini? Jadi model ini sebenarnya bisa kita pakai untuk memudahkan kita dalam mengelola database kita. Sebagai contoh, misalnya kita mau menampilkan data, mau menyimpan data, itu dengan menggunakan model yang dari Laravel ini, bisa dibilang proses inputnya itu nggak terlalu susah gitu kan, lebih manusiawi maksudnya. Jadi sebagai contoh akan saya contohkan. Jadi di sini ada controller contoh, oke? Jadi saya akan tampilkan data semua pegawai yang ada di tabel pegawai ini. Ini ya. Tapi di sini sorry, tabel pegawainya masih kosongan nih, masih kosongan. Jadi kita akan coba insert saja gitu kan, insert beberapa saja gitu kan. Jadi saya akan insert misalnya namanya Joko, tanggal lahir, saya isi sembarangan saja nih ya. Gelarnya ST misalnya kan. Created by-nya ini lagi-lagi sembarangan saja gitu kan. Juga sembarangan. Oke. NIP-nya misalnya saya sembarangan aja. Nih ya, oke, ini saya simpan. Sekarang sudah ada sebuah data gitu kan, satu data di tabel pegawai gitu. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk menampilkan data ini dengan menggunakan model sebagai contohnya. Jadi saya akan menggunakan data. Jadi saya cukup menggunakan informasi pegawai, nih ya, pegawai titik all. Nih. Dan jangan lupa di bagian atas ini kalian juga definisikan app models pegawai ini. Jadi ini untuk apa? Ini namanya kita pakai kelas dari namespace lain ya kan. Nah, kita harus ketok pintu dulu lah, ibaratnya harus izin. Jadi kalau lihat teman di sini namespace-nya app models, namanya pegawai. Nah, di sini app models garis miring pegawai. Yang mau kita pakai si pegawai. Oke. Nah, jadi untuk pakai pegawai jangan lupa definisikan di atas ini. Nah, ini contohnya data pegawai. Jadi saya akan coba return datanya gitu kan. Kita akan lihat apa sih yang dikembalikan oleh datanya. Oke, ini oke. Nah, sekarang saya akan refresh. Saya akan akses langsung gitu kan ke contoh indeks, berarti ke URL contoh harusnya. Kok contoh. Nah, ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini muncul langsung data dari si yang ada di database sini. Jadi ini perintah ini kan ini dalam bentuk JSON, saya nggak tampilkan gitu kan. Jadi dia muncul seperti ini saja karena langsung saya return sini ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat perintah ini sama saja artinya dengan select all from pegawai gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat ya lebih pendek dan lebih manusiawi gitu kan. Jadi kita bisa tahu dari model pegawai tampilkan all gitu. Oke? Atau kita juga bisa menggunakan misalnya data condition gitu kan. Kita bisa pakai condition ini ya. Misalnya kita mau menampilkan data pegawai yang mana data itu memiliki. Nah, ini where sama kayak query SQL biasa gitu kan. Where misalnya namanya sama dengan ini ya, sama dengan siapa? Sama dengan Joko misalnya. Kemudian di sini saya get. Oke. Jadi sekarang kita rubah ya returnnya data condition gitu ya. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah jebret sama saja. Karena memang namanya Joko, ada seorang pegawai yang namanya Joko. Misalnya kita ganti di sini dengan namanya Anton. Harusnya logikanya ini berarti nggak akan ada data nama Anton. Ini harusnya kosong gitu ya. Jadi kalau refresh seperti ini. Oke. Nah, artinya ini sama saja kode yang ini gitu ya. Kode yang ini sama saja dengan select all from pegawai ini kan. Where nama ini kan. Sama dengan si Anton. Ini ya. Nah, ini sama saja dengan ini ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini ibaratnya lebih manusiawi lah. Tata cara pengisian menampilkan database pegawainya.
Nah, selain bisa menampilkan data dengan mudah, kita juga bisa menginput data dengan mudah gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini kan ada tabel nama, tanggal lahir, gelar, create, update, NIP gitu kan. Jadi saya bisa melakukan input data dengan model dengan sangat mudah. Contohnya seperti ini. Maksudnya bukan dengan sangat mudah sih, dengan lebih mudah dipahami lah kodenya gitu kan. Jadi sebagai contoh di fungsi create gitu kan, saya akan definisikan sebuah model yang mana ini akan memanggil kelas si pegawai. Artinya ini akan memanggil model baru. Oke, memanggil data baru, data kosongan gitu kan. Nah, kemudian di sini saya bisa setting gitu kan, model. Saya bisa setting namanya siapa? Misalnya namanya Anton. Nih ya. Berarti di sini saya setting namanya jadi Anton gitu. Kemudian di sini ada tanggal lahir, gelar, dan NIP. Kalau ini otomatis yang create, update, add, jadi tanggal lahir, gelar, dan NIP jadi gitu. Jadi saya akan copy paste saja ini. Jadi tadi ada tanggal lahir gitu kan. Tanggal lahir. Ya, terus di sini ada gelar. Oke, di sini ada NIP. Nah, kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya untuk setting si variabel-variabel dari si yang mau di-input. Jadi kita mau input data baru, namanya ini, tanggal lahirnya siapa gitu kan, gelarnya siapa dan segala macam. Jadi misalnya di sini saya isi 1990 karena formatnya tanggal tadi kan. Jadi tahun, bulan, dan tanggalnya. Gitu kan, misalnya 08 terus 18 gitu ya. Gelarnya misalnya Eskom dan NIP-nya misalnya sembarangan aja gitu. Ini ya. Nah, sekarang gimana cara nyimpennya? Cara nyimpennya lagi-lagi dengan kode yang juga manusiawi, kita bisa model save gini. Oke? Dan misalnya ketika dia berhasil disimpan, dia akan menampilkan pesan misalnya if dia model save, dia berhasil disimpan, maka dia akan return berhasil simpan data. Ini ya, simpan data. Tapi kalau dia gagal, nah ini ngapain dia? Sorry, titik koma harusnya. Kalau dia gagal menyimpan data, dia akan simpan gagal menyimpan data. Gitu. Kita lihat hasilnya. Kita akan akses fungsi create ini. Jadi itu ada di sini. Kita garis miring contoh, garis miring create. Oke, kemudian saya enter. Berhasil simpan data. Dan kalau kita lihat di sini di datanya, nah ini sudah masuk satu lagi data dari si Anton. Oke, tanggalnya sekian, create add dan update add-nya ini otomatis dari waktu saat ini. Cuma kalau teman-teman lihat di sini kok waktunya pukul 00.32. Nah, ini tergantung dari settingan default time zone-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa setting time zone-nya tapi manual gitu kalau mau disetting sesuai dengan saat ini gitu. Nah, ini cara input datanya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini sama saja query-nya dengan ibaratnya insert into gitu kan, pegawai gitu kan. Pegawai, terus kita definisikan lah nih variabelnya nama, tanggal lahir, dan seterusnya gini kan. Kemudian values, baru di sini input nilai-nilainya gitu kan. Nah, ini sama saja. Tapi di sini kalau teman-teman lihat, ini bagi saya pribadi lebih manusiawi gitu kan. Maksudnya lebih gampang dipahami atau dimengerti oleh kita manusia yang membacanya gitu. Gitu ya. Nah, itu penjelasan dari model untuk database-nya. Jadi sekali lagi teman-teman harus pastikan setiap setiap tabel di database itu harus didefinisikan di sebuah model biar kita gampang untuk mengelola data tersebut. Oke. Nah, sekian dari saya. Next kita bahas tentang CRUD. Oke, terima kasih.